Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Zaki Al-Ghifari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang kebutuhan dan layanan pendidikan yang dibutuhkan ARBK Disgrafia. Apa itu disgrafia? Disgrafia adalah suatu keadaan menunjuk pada kesulitan dalam mengekspresikan pikiran dalam bentuk ekspresi tertulis, yaitu kesulitan menulis dan mengarang. Secara umum, disgrafia berkaitan dengan tulisan tangan yang sangat jelek dan selanjutnya dapat diidentifikasi dengan kesulitan dalam melakukan ekspresi tertulis. Abdurrahman tahun 1998 menunjukkan bahwa anak disgrafia ditandai dengan kesulitan dalam membuat huruf atau menulis dan simbol matematis. Kemudian, penanganan anak disgrafia. Anak disgrafia tidak bisa dibiarkan belajar menulis sendiri. Mereka perlu bimbingan secara khusus. Menurut Abdurrahman, terdapat 15 jenis kegiatan yang berfungsi untuk remedial menulis pada anak disgrafia. Yang pertama, aktivitas menggunakan papan tulis, lalu bahan lain untuk latihan gerakan menulis, yang ketiga posisi, yang keempat kertas, kelima cara memegang pensil, keenam kertas stensil atau karbon, ketujuh menjiplak, kedelapan menggambar di antara dua garis, kesembilan titik-titik, kesepuluh menjiplak dengan semakin dikurangi, kesebelas buku bergaris tiga, ke-12, kertas dengan garis pembatas. Ke-13, memperhatikan tingkat kesulitan penulisan huruf. Ke-14, bantuan verbal. Dan yang terakhir adalah kata dan kalimat. Nah, cara-cara mengatasi gangguan disgrafia yang telah disebutkan tadi dapat dilakukan secara bersamaan. Mula-mula, guru mempersiapkan alat dan media seperti papan tulis, pensil segitiga, kertas bisa menggunakan stensil, karbon, atau kertas HVS biasa, dan buku bergaris. Aktivitasnya dapat dilakukan secara bersamaan. Misalnya, ketika anak dilatih untuk menjiplak, guru telah menyediakan tulisan balok untuk dijiplak, mengatur posisi duduknya, cara memegang pensil, dan cara menggores ketika menjiplak atau menggambar tulisan dapat dilakukan dalam satu kegiatan. Kesabaran, ketelitian, dan ketepatan dalam membimbing menjadi bagian penting yang harus dimiliki guru. Lalu, kesiapan menulis atau keterampilan dasar. Keterampilan dasar yang perlu dikembangkan sebelum anak memulai belajar menulis untuk keperluan memperkenalkan huruf pada anak, yang pertama adalah pengendalian otot. Jadi, keterampilan ini dikembangkan melalui aktivitas manipulasi gerakan. Misalnya, memotong dengan gunting, menggambar dengan ujung jari, dan mewarnai. Yang kedua, koordinasi mata dan tangan. Keterampilan ini dilakukan melalui kegiatan menggambar lingkaran dan bentuk geometri lainnya. Yang terakhir, diskriminasi visual. Jadi diskriminasi visual adalah keterampilan yang dilakukan dengan latihan membedakan bentuk, ukuran, dan warna. Kemudian, strategi pembelajaran menulis anak disgrafia di sekolah dasar. Strategi-strategi berikut ini dapat dipilih untuk membantu anak disgrafia. Menurut Yusuf, strategi-strategi tersebut yang pertama adalah strategi kegiatan pra-menulis. Kegiatan ini dilakukan dengan berlatih menggunakan alat tulis. Misalnya, dengan berlatih memegang pensil, posisi duduk, dan jarak mata dengan buku. Pensil yang cocok digunakan adalah pensil segitiga atau pensil grip yang biasa disebut trigonal pensil. Dengan pensil ini, anak berlatih menulis dengan kegiatan awal berupa mencoret-coret buku. Anak juga dapat dilatih menulis di atas media yang bertekstur atau finger painting. Yang kedua adalah menjiplak huruf. Kegiatan ini diawali dengan kegiatan menarik garis, membuat bentuk-bentuk bangun datar, menyambung titik, menelusuri garis atau tracing, dan menjiplak bentuk huruf.
Kegiatan ini perlu dilakukan secara terus-menerus sampai anak berhasil dalam menulis huruf. Yang ketiga adalah menulis huruf balok. Salah satu cara membantu anak disgrafia dalam belajar menulis adalah menulis dengan huruf balok. Aktivitas pembelajaran ini dilakukan dengan melatih berbagai indera atau multisensori. Jadi, nanti anak-anak akan melihat cara menulis, lalu mendengar penjelasan guru tentang cara menulis, sekaligus menelusuri contoh huruf. Yang terakhir adalah menulis bersambung. Jadi, tidak selamanya anak-anak hanya dibiasakan menulis dengan huruf balok. Secara bertahap, anak-anak juga diajarkan dengan menulis bersambung. Tetapi, anak-anak tidak langsung menulis huruf bersambung, namun melalui tahap transisi. Nah, tahap ini adalah masa transisi dari tulisan balok ke tulisan bersambung. Akhirnya, selesai sudah pemaparan materi kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.